Bapak, Ibu, sahabat Izi yang kami hormati, mari kita awali dengan memanjatkan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Teriring sholawat serta salam, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karena beliau yang memberikan kita suri tauladan dalam bersikap baik dan juga menjadi penyempurna ajaran agama Islam sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin. Selamat siang menjelang sore ya, atau sudah sore kalau di Makassar. Dan selamat datang yang kami hormati tentunya Bapak Arman Escape selaku Kepala Kantor Perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan, dan tentunya kami hormati Bapak Parjia selaku Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, dan yang kami hormati Bapak Hendriono Joko Sisilo selaku Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dan yang kami hormati, selamat datang untuk Bapak Agus Kunchara selaku Kepala KPP Pratama Makassar Selatan. Tentunya yang masih kami tunggu juga nanti akan kita dengarkan bersama-sama kajiannya adalah Al-Mukarram Ustadz Subeki Al-Bukhari. Serta kepada tamu undangan dan seluruh peserta yang menyempatkan hadir hari ini 4 April 2021 pada acara Semangat Ramadan, Semangat Berbagi, dan Mengkokohkan Integritas. Izin perkenalkan saya, Nurul Fitri Fauzia, atas nama pembawa acara dari Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia, yang insya Allah akan memandu acara sampai akhir acara nanti. Dan ada apa saja Bapak, Ibu, dan sahabat Izi di hari ini? Pada acara kali ini, kita akan mendengarkan nanti tilawah serta sari tilawah tentunya. Lalu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, dan setelah itu kita akan mendengarkan sambutan-sambutan, dan kita akan melihat langsung di lapangan kondisi beberapa teman dari perwakilan Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia, perwakilan Sulawesi Selatan. Tentunya ini yang kita tunggu-tunggu, kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Al-Mukarram Ustadz Subeki Al-Bukhari, lalu kita akan ada tanya jawab, jadi bagi para peserta yang ingin bertanya, boleh nanti bisa bertanya, dan insya Allah akan ditutup di akhir acara nanti ya. Dan kami awali dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Khadafi selaku Da'i dari Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. Afwan, Ustadz suaranya boleh di-on kan? Artinya masih mute tuh. Belum dengar nih.
Baik, mohon maaf sepertinya ada kendala jaringan oleh Ustadz Kadafi ya. Mohon maaf Kadafi, kami melihat Ustadz seperti sedang tilawah tapi tidak keluar suara di kami. Dan mohon maaf sekali lagi karena beliau posisinya sedang berada di daerah bencana di Majene. Kami lanjutkan dengan sari tilawah yang dibacakan oleh saudari Sheila Rusmitasari dari KPP Pratama Makassar Selatan. Pada beliau kami persilakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu. Siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih banyak Saudari Sheila Rusmitasari. Semoga keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala menaungi bagi yang membaca maupun yang mendengarkan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf tadi Fitri sempat jet lag sepertinya salah tanggal. Jadi Fitri ucapkan sekali lagi selamat datang untuk seluruh tamu undangan yang menyempatkan hadir di hari ini 6 April ya 2021 dan tentunya di acara apa? Di acara Semangat Ramadan, Semangat Berbagi dan Mengokohkan Integritas. Baik, kami lanjutkan acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk seluruh peserta. Kami persilakan berdiri. Indonesia tanah air, tanah berjaya. Di sanalah aku berdiri, jadi batu biru. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu.
Seluruh peserta dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Yang kami ucapkan selamat datang untuk Al-Mukarram Ustadz Beki Al-Bukhari. Acara kami lanjutkan dengan sambutan-sambutan yang akan diawali oleh Bapak Arman Escape selaku Kepala Kantor Perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Beki Al-Bukhari, yang terhormat Kepala Kanwil Direktorat Pajak Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, Bapak Hantriono Joko Susilo. Terima kasih Pak dengan segala kesibukan berkenan untuk hadir. Yang terhormat Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan, Bapak Parjia. Terima kasih Pak atas perkenannya hadir di acara kita hari ini dan juga akan memberikan sambutan sebentar. Yang terhormat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Pak Agus Kucara. Terima kasih Pak atas kesediaannya untuk hadir. Yang kami hormati segenap pimpinan lingkup Kanwil Pajak Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, Kanwil Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terkhusus kepada panitia gabungan, ya alhamdulillah karena kegiatan ini kegiatan bersama antara Kanwil Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan dan KPP Pratama Makassar Selatan. Yang alhamdulillah ada Pak Nur Afif dan tim, kemudian Pak Fitratuddin dan tim. Terima kasih dan alhamdulillah ini bisa berjalan sebagaimana yang kemudian kita rencanakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho dan rahmat kepada kita semua dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa Ramadan 1442 Hijriah ini kita berharap memang menjadi semangat kita untuk kemudian menyambut bulan suci Ramadan walaupun dengan suasana yang kita hadapi saat ini yaitu dengan suasana pandemi, tapi kita berharap suasana sebagaimana tema yang kita angkat hari ini adalah semangat menyambut bulan suci Ramadan, semangat berbagi dan bagaimana kemudian kita mengokohkan integritas dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan kita keluar nanti dengan predikat takwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kedua, berharap bahwa Ramadan kali ini kita sambut dengan ceria dan kita bisa mengisi Ramadan kali ini dengan kegiatan yang lebih bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai penutup kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara kita dari awal sampai akhir nantinya, dan semoga ini menjadi berkah untuk kita semua dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Integritas adalah kunci dan fondasi untuk meraih kepercayaan publik. Untuk itu, jangan pernah menyerah untuk membangun nilai-nilai integritas di unit kita masing-masing.
menjadi pintu gerbang utama di wilayah Indonesia bagian timur dan berperan sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, saat ini Makassar dari hari ke hari tidak henti-hentinya berbenah dan mempercantik diri. Seiring pergerakan roda perekonomian yang semakin cepat dan ragam inovasi pembangunan sarana dan fasilitas umum demi terwujudnya Kota Makassar yang clean, comfort, and continuity. Di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan hadir menjadi bagian dalam sejarah pergerakan pembangunan Kota Makassar. KPP Pratama Makassar Selatan memiliki wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Panakukang, Kecamatan Rapocini, Kecamatan Makassar, dan Kecamatan Manggala. Selama belasan tahun, kami berupaya mengumpulkan penerimaan pajak dari berbagai sektor usaha penunjang perekonomian di Kota Makassar, demi terpenuhinya target penerimaan pajak yang telah diamanahkan dalam APBN. Saya mendukung KPP Pratama Makassar Selatan untuk mendapatkan predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi, karena telah memberikan pelayanan pajak dengan cepat, pasti, dan segala bentuk pelayanan pajak tidak dipungut biaya. Pajak kuat, Indonesia maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami, keluarga besar KPP Pratama Makassar Selatan, mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, Masya Allah. Sama-sama kita sudah saksikan tadi video type. Dan kini kita melanjutkan dari video type tersebut. Kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Farjia selaku Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan yang kami banggakan tentunya Al-Ustadz Subhi Al-Bukhari. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Pak Handriono. Yang terhormat Kepala KPP Pratama Makassar Selatan, Bapak Agus ya. Yang terhormat Kepala Kantor Perwakilan ISI Sulawesi Selatan, Bapak Arman. Kemudian para peserta dan seluruh undangan yang saya cintai. Puji syukur tentu kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dari kehendaknya kita sore ini bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Tentunya juga meniatkan diri untuk silaturahim karena salah satu makna silaturahim adalah agar umur kita dipanjangkan dan dibarokahkan. Semoga silaturahim kali ini juga akan memberikan dampak kepada kita semua untuk bersama-sama menikmati kemuliaan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ke depan. Marhaban ya Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, ucapan terima kasih tentu juga kami sampaikan kepada para panitia
atas terselenggaranya acara Tarhib Ramadan, karena momen ini sangat baik untuk menyucikan hati, meniatkan diri, dan tentu berperilaku yang mulia dalam rangka menyambut bulan suci yang penuh berkah. Bapak Ibu, tentu kalau kita introspeksi beberapa hari atau beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun kemarin, sinergi yang sudah kita lakukan bersama dengan antara Bea Cukai, Pajak, dengan Direktorat Jenderal Anggaran dalam rangka joint program, joint audit, joint analis, joint investigasi, dan seluruh joint. Kali ini kita juga meniatkan diri untuk join dalam rangka pembangunan mental. Sehingga keluarga besar khususnya Kementerian Keuangan mempunyai mental yang kuat. Dan kemudian panitia juga sudah memberikan judul, tema pertemuan kita yang nanti insya Allah akan dijadikan bahan oleh narasumber kita Al-Ustadz Subhi Al-Bukhari, yaitu temanya tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mbak Nurul Fitri, bahwa semangat Ramadan, semangat berbagi, dan mengkokohkan integritas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Insya Allah, dengan awal yang baik ini, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita akan mengkuatkan diri, mengkuatkan niat untuk menyambut bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah. Bapak Ibu, Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan saat ini sedang mempunyai mimpi untuk mendapatkan sertifikasi sebagai wilayah birokrasi bersih dan melayani. Level yang lebih tinggi daripada wilayah bebas korupsi yang tahun 2019 sudah kita raih. Semoga proses untuk mendapatkan sertifikasi di tahun 2021 ini menjadi lancar, sehingga kita mempunyai level yang lebih baik di mata pimpinan. Kalau kita saat ini punya niat untuk mendapatkan level keimanan yang lebih baik di mata Allah, kami saat ini juga punya niat yang tidak jauh beda. Bapak Ibu, kita akan terus-menerus mengelola kondisi-kondisi seperti itu, sehingga setiap saat, setiap waktu kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Insya Allah, amin. Kami juga berharap acara ini juga sebagai ajang untuk menyampaikan kepada masyarakat luas, baik di internal Kementerian Keuangan, keluarga, ataupun masyarakat di luar Kementerian Keuangan, bahwa Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai berkomitmen
dalam hal melaksanakan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi. Bapak Ibu, kami juga berkomitmen bahwa pemberantasan korupsi ini tidak hanya sekedar formalitas, tetapi langkah nyata yang notabene langkah-langkah nyata ini tentu akan kami pertanggungjawabkan secara moral, etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini berhasil dan kita semua bisa memetik hikmah dari nasihat-nasihat ilmu yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Ustadz yang sudah tidak asing lagi, khususnya di internal Bea Cukai, yaitu Ustadz Subhi Al-Bukhari. Kami beberapa waktu lalu juga sering mendengarkan petuah-petuah beliau, khususnya di kantor-kantor sebelumnya. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi mudah-mudahan acara ini juga sebagai ajang untuk mempersiapkan diri dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijrah. Kita juga terus berdoa, semoga sedikit amal untuk menghadiri acara ini menjadi bagian dalam rangka mempertebal iman kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Nurul Fitri. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya yang disampaikan oleh Bapak Parjia selaku Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan. Kini sahabat IZI, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita memasuki inti acara yakni simbolisasi program Ramadan Lasnes Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan. Sekaligus nanti kita melihat langsung di lapangan, kita akan ada penyerahan langsung ya paket-paket Ramadannya kepada penerima manfaat. Dengan itu nanti kami akan mengundang kembali Bapak Parjia, juga kami akan mengundang Bapak Handriono Joko Susilo untuk bisa memberikan dengan ucapan bismillahnya dan nanti akan memberikan langsung kepada penerima manfaat. Sekarang kami coba lihat terlebih dahulu kondisi yang ada di lapangan, teman-teman yang ada di lapangan. Kita ada di 3 titik ya kali ini. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Mbak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik, kita ini sudah ada lokasinya, ada di Rapocini, Makassar, ada di Macini, Makassar, juga ada di Rumah Singgah Pasien IZI, Sulawesi Selatan. Dan kini dengan itu kami mengundang kembali Bapak Parjia selaku Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan untuk bisa memberikan ucapan bismillahnya Pak, dan nanti akan diperpanjang tangan oleh teman-teman yang ada di lapangan untuk memberikan paket Ramadannya kepada penerima manfaat yang ada di lapangan. Teman-teman yang ada di lapangan boleh dikondisikan suara recordernya kita mute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami niatkan pemberian bantuan ini sebagai bentuk kepedulian kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Semoga ini juga menjadi salah satu ajang silaturahim dalam rangka mengakrabkan, mempererat persaudaraan kita sebagai umat Islam. Silahkan. Alhamdulillah, silakan teman-teman dan terima kasih Bapak. Ini kami mengundang juga untuk Bapak Handriono Joko Susilo selaku Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara untuk bisa memberikan doa dan bismillahnya untuk diberikan paket Ramadan kepada beberapa penerima manfaat di 3 lokasi yang ada di Sulawesi Selatan. Mohon maaf. Silakan kepada Bapak Handriono Joko Susilo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga paket ini bisa diterima dengan baik dan dapat digunakan bermanfaat bagi penerima
baik sekarang maupun nanti di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya kepada tamu kehormatan kita ya, Bapak Parjia selaku Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, juga tadi yang kita dengarkan langsung doa dan simbolisasinya dari Bapak Handriono Joko Susilo selaku Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Kini kita sudah menyaksikan bersama-sama Bapak, Ibu, dan sahabat Izi, kita ada di 3 lokasi. Ini ada di Rapocini dengan reporternya ada Mbak Karlina dan kameramen Mas Fauzan. Lalu juga ada di Macini ya, Macini Gusung Kota Makassar. Ini juga ada Mbak Indrawati, kru kami. Lalu dilanjutkan ada di RSP, Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia, Perwakilan Sulawesi Selatan dengan Ustadz Heri Sabtono dan kameramen Mas Arwin. Kami mulai dulu dari pertama Mbak Karlina. Assalamualaikum Mbak Karlina. Ya, waalaikumsalam Mbak Fitri. Oke, alhamdulillah. Ini mengingat waktu di sana mungkin sudah menuju maghrib juga ya. Boleh kita dengarkan rasa terima kasihnya dari adik manis. Itu siapa di sana? Kita memberikan paket anak soleh di sana ya, Mbak Karlina ya. Iya Mbak, di sini untuk simbolisasi penyerahan paket anak soleh berupa bantuan alat sholat dan juga baju lebaran serta santunan kepada adik-adik kita. Kebetulan Adi Indri ini adalah salah satu santri dari tahfiz, rumah tahfiz isi Sulawesi Selatan, Mbak. Alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan hafalan 2 juz dan 4 lembar lagi menuju ke 3 juz. Mohon didoakan. Baik, boleh kita dengarkan suara mungilnya dari adik kecil. Assalamualaikum. Terima kasih Izi dan donatur. Masya Allah. Itu Mbak dari Ade Indrinya. Terima kasih katanya. Terima kasih, sama-sama, semangat selalu Ade Indri dan juga untuk rekan-rekan yang ada di Rapocini khususnya ya, Kota Makassar dengan Mbak Karlina dan kameramen Fauzan. Terima kasih dan selamat bertugas. Tetap on kamera karena kita akan mendengarkan sekarang ke Mbak Indrawati yang berada di Macini Gusung Kota Makassar. Assalamualaikum Mbak Indrawati. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Iya, alhamdulillah di Macini Gusung Kota Makassar kita memberikan paket Ramadan di sana ya Mbak Indrawati. Iya, betul Mbak. Baik, silakan. Boleh diceritakan sedikit saja Mbak Indrawati paket Ramadan yang kita berikan kepada penerima manfaat yang ada di Macini Gusung Kota Makassar. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang saya berada di salah satu rumah penerima manfaat kita untuk program paket Ramadan Inisiatif Zakat Indonesia. Sekarang saya berada di Macini Gusung Kota Makassar. Ini saya bersama dengan Ibu Hasni, salah satu penerima manfaat kita yang kebetulan saat ini beliau sedang mengidap penyakit. Mohon didoakan untuk kesembuhannya. Dan insya Allah paket Ramadan ini nanti akan kita sebar selain untuk diberikan kepada penerima manfaat kita yang ada saat ini. Insya Allah nanti akan ada penyerahan juga atau penyaluran di wilayah yang terpencil, terluar, terdalam, serta di wilayah bencana seperti Majene dan tentunya di wilayah binaan Izi. Untuk mengetahui bagaimana perasaan dari Ibu Hasni terkait bantuan paket Ramadan yang diberikan, kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Ibu Hasni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hasni. Ya, Ibu, perasaannya dapat paket Ramadan ini seperti apa, Bu? Senang sekali, senang sekali. Senang sekali ya, senang Bu. Sekali karena memang butuh dibantu kasihan. Butuh dibantu ya, Bu. Ini ada paket sembako yang insya Allah bisa dipergunakan selama bulan Ramadan ya. Oke, Mbak Fitri, mungkin itu dari saya. Kembali ke Mbak Fitri. Iya, terima kasih banyak Mbak Indrawati dan semangat selalu untuk Ibu penerima manfaat yang ada di Macini Gusung Kota Makassar tadi ya, diberikan paket Ramadannya. Sekali lagi selamat bertugas dan tetap menjaga kesehatan dan tetap on cam tentunya karena ada satu lagi teman kita yang ada di lokasi rumah pasien Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Kini kita beralih langsung ke sana, ada Ustadz Heri Sabtono. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri. Alhamdulillah. Baik Ustadz, silahkan. Di sana kita memberikan kado untuk guru ngaji ya Ustadz ya? Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita silakan. sama-sama baru menyelesaikan penyerahan paket kado guru mengaji kepada salah seorang ustadz, yaitu Ustadz Eko Prasetyo. Beliau adalah seorang pengajar Al-Quran yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya sebagai pengajar Al-Quran dan juga aktif dalam pembinaan masyarakat di daerah bencana, khususnya dalam bidang keagamaan. Beliau juga pernah mengajar Al-Quran hingga di Papua. Dan Alhamdulillah sekarang beliau diamanahkan sebagai pengajar Al-Quran di salah satu program IZI, yaitu Rumah Singgah Pasien. Begitu, Mbak. Masya Allah, Alhamdulillah, semoga kesehatan selalu diberikan untuk Ustadz yang ada di sana, juga penerima manfaat tentunya ya, semangat selalu. Dan Alhamdulillah Bapak, Ibu, dan sahabat IZI, kita sudah melihat langsung tadi ya, dengan bismillah, diberikannya ada paket anak soleh, ada paket Ramadan, juga ada kado guru ngaji. Tentunya banyak program-program Ramadan di Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia, jadi bisa langsung juga lihat nanti di websitenya Booking Berkah Ramadan. Dan selanjutnya, sekali lagi terima kasih untuk kru teman-teman sahabat yang ada di lapangan dari kru Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia, tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan COVID-19. Sekali lagi, Assalamualaikum, terima kasih sahabat semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dan Masya Allah, Tabarakallah, dengan simbolisasi program Ramadan Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan dapat terlaksana. Semoga bermanfaat tentunya bagi para penerima manfaat dan semoga dimudahkan untuk para donatur, serta kita bisa terus ya bersinergi dengan program-program inisiatif Zakat Indonesia lainnya. Kita membahas terkait semangat Ramadan, semangat berbagi, dan mengkokohkan integritas di dalam Tarhib Ramadan acara kali ini. Wow, rasa semangat dan euforia kita dalam menyambut bulan yang tentunya sangat-sangat kita rindukan, yakni bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Untuk lebih semangat, mungkin kita akan mendengarkan langsung ini taujih dari Al-Mukarram Ustadz Subki Al-Bukhari yang kini sudah bergabung di tengah-tengah kita. Langsung Fitri Safa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Khaifah hal Ustadz? Khair Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Posisi di Jakarta atau di mana ini Ustadz? Di Jakarta. Di Jakarta. Baik Ustadz, itu semoga kita semakin segar seperti bunga-bunga yang ada di belakang Ustadz, itu terlihat segar Ustadz. Iya. Baik, kita tidak sabar mendengarkan tauhid yang sangat segar dan memberikan kita semangat untuk mempersiapkan dan menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Tafadhol Ustadz Buki. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Hantriono Joko Susilo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Yang saya hormati Bapak Farjia, ini kita beberapa kali berjumpa sebelumnya ya. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan. Yang saya hormati Ustadz Arman Eskep, Ustazah Fitri Fauzia beserta seluruh tim inisiatif Zakat Indonesia, yang sesungguhnya hari ini saya banyak mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari sebuah sinergi ya, dari Dirjen Pajak dan juga Bea dan Cukai ya. Kemudian berkolaborasi dengan inisiatif Zakat Indonesia tadi
ya sudah sangat indah sekali ya kerjasama yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam sambutan ya Pak Parjia juga tadi menyatakan apa yang sedikit ya ini merupakan ketawaduan beliau, padahal ini ya, bagi penerima manfaat ya adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ibaratnya kalau orang yang sedang kesulitan mendapatkan pertolongan itu pasti tepat dan pas. Ya, saya ingin mengandaikan kalau ada orang yang terbawa hanyut oleh banjir, ya, mengingat kemarin juga masih ada kejadian di Nusa Tenggara Timur, mudah-mudahan Allah mengangkat, mencabut semua bencana dari tanah air kita, amin. Itu kita lihat ya, kalau orang ke bawah hanyut banjir itu kalau dikasih 1 kilogram emas mereka nggak butuh gitu. Tapi kalau dilempari ban bekas ya mereka wah sangat pas gitu ya. Dan tadi mulai dari istilahnya bantuan untuk anak soleh, untuk duafa dan lain sebagainya, ini adalah merupakan satu musyarakah, satu kerjasama ya dan satu sinergi yang luar biasa ya, yang mudah-mudahan di bulan Sya'ban yang diberkahi ini ya Allah memberkahi bukan saja kepala kanwil baik Ditjen Pajak maupun Bea dan Cukai, tapi seluruh juga jajaran ya kantor pajak dan juga Bea Cukai ya mendapatkan keberkahan bulan Sya'ban, dan insya Allah semuanya disehatkan, dipanjangkan umurnya sampai berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kalau boleh sedikit saya share screen gitu ya. Saya justru memberikan temanya ya, walaupun nanti kita akan bahas di belakang ya, sedikit versus banyak ya. Kenapa ya, kemarin saya lihat postingan sahabat saya Ustadz Arifin Nugroho LC yang memposting kembali perjalanannya ke Masjidil Aqsa. Kemudian sebagian dari ceramahnya saya sampaikan di dalam momen Tarhib Ramadan ini ya, karena ternyata harus ada yang sedikit dan harus ada yang banyak gitu. Apa yang sedikit ya, selama Ramadan sedikit makan, sedikit bicara, sedikit tidur, sedikit bergaul, atau sedikit mukhalatatun nas ya. Mulai dari sedikit makan ya. Ini kalau kita lihat hadis ini ya, hadis ya di dalam Sunan Ibnu Majah, Kitabut Ta'am atau kitab makanan nomor 3340. Ternyata memang manusia itu suka makan gitu ya, termasuk saya. Ya, dan kalau kita lihat sesungguhnya kebutuhan makan kita kalau menurut agama ya adalah sekedar untuk menegakkan tulang punggung gitu ya. Sementara kita mungkin karena over atau karena kelebihan makan sehingga ada banyak kesalahan atau ada banyak problem yang timbul. Alhamdulillah nih masuk bulan suci Ramadan. Ya, insya Allah walaupun kita makan banyak sekalipun tetap aja ya selama Ramadan kita cuma punya 2 kali waktu makan, yaitu waktu sahur dan waktu buka. Ya, nah, kalau lihat hadis ini ya ternyata makan kita itu luqaimatun yukimna sulbahu. Cuma luqaimat itu bentuk tasgir dari lukmah. Lukmah itu satu suap. Ini artinya ya hanya sekedar suapan. Kalau bahasa hadis Nabi ini, yukimna sulbahu, untuk menegakkan tulang kita, untuk sanggup kita beraktivitas, ya untuk bisa bekerja. Saya
pertama-tama dulu sekitar tahun 2005 waktu haji yang pertama atau umroh ya pertama kali ke Saudi, saya dapat makanan tuh sedikit banget. Cuma satu box kecil, saya bilang kok sedikit banget, saya minta 3 deh. Oh nggak bisa, makanan itu sudah ditakar katanya. Karena kita terbang 9 jam cuman duduk, maka kalori yang kita butuhkan sudah kita hitung tuh cuman segitu. Yang nasinya itu paling banyak 5 suap habis sudah. Ya, dan ternyata memang makan itu ya cuma seperti itu. Ya, hatta yukimna sulbahu. Ya. Kalaupun mau dibagi, sulusun lit ta'am, sulusun lit syarab, wa sulusun lin nafas. Ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Maka kalau jatah untuk nafasnya ini diisi juga oleh makanan, ya bisa dibayangkan kita malah justru tidak bisa menegakkan tulang punggung. Ya, kalau di Jakarta, kalau Makassar sih apalagi keluarga besar bea cukai dan kantor pajak ini semuanya puasanya memang puasa-puasa khusus semua gitu ya. Kalau di Jakarta masih banyak yang puasanya balas dendam gitu ya. Begitu sudah maghrib tuh semuanya masuk ke dalam perut. Biasanya kalau sudah masuk semuanya ke dalam perut, dijamin untuk sholat maghrib aja nggak kuat. Ya, apalagi sholat tarawih. Pasti imam baru baca Fatihah rakaat pertama tarawih aja, kita sudah 3 kali nguap itu biasanya. Ya, kenapa? Oh ternyata lebih itu malah justru bukan lebih bagus ya kan? Karena di sini makan itu sekedar yukimna sulbahu, untuk bisa menegakkan tulang sulbi kita, untuk bisa ruku dan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sapi aja kalau digelonggong ya dengan air dia akan sakit atau akan menyebabkan kematian. Begitu juga misalnya ternak, kita pikir kelebihan makanan akan bagus nih, nggak taunya memang lebih buruk buat makhluk hidup, apalagi buat manusia. Selama Ramadan kita dilatih untuk bisa mengatur pola makan. Kemudian juga sedikit bicara. Ya karena lemes kali ya siang hari, ya kita lebih kayaknya lebih banyak orang itu diam ya dengan sedikit bicara. Dan kalau kita perhatikan surat Maryam, ada kata siam, ya, ada kata puasa di surat Maryam itu. Inni nazartu lirrahmani sauman. Itu saum di dalam surat Maryam itu bukan berarti menahan makan, tapi imsakan anil kalam, menahan bicara. Jadi Maryam itu 3 hari nggak bicara, jadi puasa bicara. Jadi mudah-mudahan nanti bukan sekedar kita puasa bisa mengontrol makanan kita, juga bisa mengontrol bicara kita. Karena sampai di dalam hadis disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kalau nggak bisa mengeluarkan kata-kata yang berkualitas, ya maka diam itu lebih baik. Dan selama Ramadan, bahkan kalau ada orang yang marah-marah ngajak kita bertengkar, kita suruh bilang inni shaim, inni shaim, inni shaim marratain. Saya lagi puasa gitu ya. Dan malah di dalam hadis dikatakan wala yashab, tidak berteriak, karena memang dia juga merendahkan pembicaraannya. Ya, dan di sini ada beberapa ayat ya, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama, ya. Tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Jadi kalau ada orang yang lagi ngerumpi, gosip dan lain sebagainya, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ya, seperti dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salam, ya. Berkatanya juga baik, ya. Kemudian di sini katakan idza ra'aitumur rajula qad u'tiya zuhdan fid dunya wa qillata mantiqin faktaribu minhu, mendekatlah kepadanya. Kalau lihat ada orang yang irit bicaranya, tentu sesuai porsinya ya.
Karena ada yang kadang-kadang memang harus banyak bicara. Ya, kayak khotib Jumat tuh memang dia harusnya bicara. Kalau dia diam aja nggak selesai-selesai khutbah Jumat gitu ya. Maka faktaribu minhu fa innahu yulqil hikmah. Ya, jika ada orang yang bicaranya tuh memang pas dibutuhkan, biasanya orang itu hanya mengeluarkan kata-kata yang berkualitas, ya, mengandung hikmah saat bicara. Dan hikmah itu sebagaimana Al-Baqarah 269, ya, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, dia sudah diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan besok kita berusaha untuk menyedikitkan makan. Kemudian berikutnya lebih irit lagi dalam bicara, ya. Dan sedikit tidur ini udah pasti gitu ya. Sedikit tidur. Karena kalau kita lihat apalagi mulai Ashrul Awakhir, ya, semoga Allah memberikan kita kesehatan semuanya, ya. Ayat ini sih sering banget nih kita dengar. Al-Isra 79 tentang tahajud. Mudah-mudahan setelah ini Allah berikan kita maqamam mahmuda. Ya, maqam artinya derajat atau tempat yang tinggi, tempat yang terpuji buat orang-orang yang pada malamnya insya Allah nanti kita bisa mengisi malam-malam Ramadan ini dengan tahajud, ya, menyambung tarawih, ya, ditambah lagi boleh silahkan yang sudah witir maupun yang belum witir silahkan, ya. Di ayat juga qumil laila illa qalila, ya, nisfahu aw inqus minhu qalilan, ya, auzid alaihi warattil Qur'ana tartila. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ya, wah, ini kalau Ramadan kita secara ya otomatis jam tidur kita paling sekitar tinggal 4-5 jam, ya, nggak akan sampai 6 jam gitu ya. Kemudian Nabi di sini digambarkan mengisi malamnya itu, ini bukan malam Ramadan aja nih, bahkan di luar Ramadan, ya, Nabi pun sampai kakinya pecah-pecah, kedua telapak kakinya. Ya, waktu disebut oleh Aisyah, kenapa engkau Rasulullah sampai berlaku seperti ini? Kemudian dikatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya, kenapa ya aku nggak suka kalau dijadikan sebagai hamba yang bersyukur. Ya, karena sudah dijamin, digaransi masuk surga oleh Allah. Kemudian di sini qillatul anam, ya karena adanya itikaf 10 hari terakhir. Nggak tahu nih, mudah-mudahan keadaannya lebih baik. Saya juga sudah cukup lama tidak ke Makassar ini, tidak ke Sulawesi. Karena selama pandemi, kemarin sebetulnya ada tawaran juga ke Sulawesi Barat, ya, ke Sulawesi Tenggara, ya. Dan ini wilayah tugasnya Pak Hantriono Joko Susilo ini, ya. Kemarin saya juga belum ambil. Kemarin ada juga Palembang, Jambi, dan beberapa daerah yang belum bisa saya terbang. Sampai saat ini saya masih sobiron, muhtasiban, ya, masih bersabar berada di wilayah sendiri di Jakarta sudah lebih dari 1 tahun. Ya, nah, nggak tahu ya kondisinya. Ramadan kemarin sih kita tidak ada itikaf, tidak ada tarawih di masjid kalau Jakarta, ya. Malahan Idul Fitri pun kita sholat sendiri-sendiri. Banyak para ayah menjadi khotib di rumahnya masing-masing gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara umum, memang ada waktu iktikaf di bulan suci Ramadan dan dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan kemudian menyiratkan pesan. Jadi kalau 1/3 dari 1 bulan itu ya digunakan untuk fokus, untuk merenung, untuk muhasabah, ya, malah ya, kalau kita lihat pesan ulama selama itikaf itu bukan ngobrol dengan teman-teman yang di sebelah kita, tapi masing-masing ada yang tilawah, ada yang zikir, ada yang doa, ada yang banyak melakukan aktivitas kebaikan, ya. Dari yang sedikit-sedikit ini mudah-mudahan kita nanti terlatih selama Ramadan tahun ini. Lebih menyedikitkan makan, ya, minum, kemudian berkata-kata, kemudian juga tidur.
ya, kemudian mukhalatatun nas, juga bergaul dengan manusia, khususnya di sini ada al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan untuk merenung dan berdoa. Kemudian, nah ini selama Ramadan kita ada, kalau tadi sedikit, ya sekarang yang banyaknya nih, kita senang sengaja. Kalau sedikitnya saya kasih 4, yang banyaknya saya kasih 6 di sini. Malahan saya kasih 7 sebetulnya di sini ya. Jadi 4 lawan 7 insya Allah masih menang yang banyak. Pertama, memperbanyak zikir. Kasratu zikrillah ya. Dan orang dengan zikir itu insya Allah hatinya menjadi tenang dan tentram. Ya, ayatnya Ar-Ra'du 28. Ini paling sering kita dengar nih. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Ya, dan kata Nabi, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah ya, supaya hati menjadi tenang. Ya. Ini mungkin selama bertugas, mungkin melayani di bea cukai maupun di kantor pajak ya, sambil di dalam hatinya berkata-kata la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hatinya untuk mengisi ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam hatiku kecuali yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kasratus istighfar, banyak istighfar. Yang sedikit-sedikitnya udah selesai, sekarang yang banyak-banyak nih. Ya, banyakin banyakin zikir, banyakin istighfar ya, dan ayatnya ini populer banget nih. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Ya, insya Allah kita doakan semua nih keluarga besar bea cukai dan kantor pajak, rezekinya Allah luaskan ya, sehingga nanti kalau berbagi juga manfaatnya begitu luar biasa, khususnya di daerah Sulawesi Selatan atau di Makassar tadi sudah berbagi, insya Allah ya itu akan terus berkembang, karena dengan sedekah itu bukannya berkurang tapi insya Allah akan bertambah ya. Kemudian kalau tadi saya sempat nyebut bencana ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Malahan nih ada garansi di Al-Anfal 33, orang yang istighfar itu digaransi tidak akan mendapatkan azab, Masya Allah. Dan tidaklah pula Allah mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wah, selama Ramadan kita perbanyak, kita jos gitu kan, kita genjot ya, di samping zikir kita beristighfar kepada Allah. Insya Allah ya, karena kemarin baru kejadian lagi, naudzubillah wal iyadzubillah ya. Waduh, begitu lihat kayak gitu ya, Masya Allah. Oh, Jakarta tuh kebakaran dan lain sebagainya ya, meliputi kita. Di daerah-daerah lain kayak di Kalimantan tuh masih banjir dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan selama kita terus memperbanyak istighfar, insya Allah Allah mengangkat dan mencabut bencana dari sekitar kita. Tidak terkecuali pandemi ini, ya, yang sampai saat ini kita alhamdulillah masih bersabar terus melewati dengan insya Allah dengan kesabaran. Kemudian kasratut taubah, banyak bertaubat. Ya, ayatnya jelas banget, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, mudah-mudahan ini juga banyak ya, kita taubat wal istighfar tadi kita baca terus supaya kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian kasratul buka, ya, buka bahasa Arab artinya nangis gitu, bukan kasratul buka banyakin makanan buka puasa ya. Kasratul buka artinya banyak menangis. Dan Rasulullah SAW mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lam labakaitum katsiran wa ladahiktum qalilan. Ya, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, ya, karena Nabi pasti ma'rifatnya lebih dalam dari kita. Nabi lewat kuburan aja, di kuburan itu disiksa, Nabi dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikabarkan di kubur ini lagi disiksa nih, dan dosanya bukan dosa yang besar. Ya, wa ma yu'adzabani min kabir. Ya, tapi dosanya itu bukan dosa besar, tapi cuma dosa la yastanzihu minal baul. Tidak bersih waktu dia buang air kecil. Ya, Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalika. Nah, habis kasrat al-buka, banyak menangis ya.
Mudah-mudahan dalam tarawih, dalam tahajud ya. Saya punya video, mungkin ingat beberapa waktu yang lalu ada orang sholat tarawih 23 rakaat cuma 13 menit. Ya, mungkin bisa di searching itu, Masya Allah cepatnya luar biasa. Ya, dan seandainya kita tahu apa yang ada di Ramadan, kita akan membayangkan 1 tahun penuh ini Ramadan. Ya, tapi ada orang yang udah kelelahan kalau di Ramadan. Baru hari kelima aja udah dicoret-coret jadwal. Alhamdulillah 25 hari lagi lebaran katanya. Padahal Ramadannya baru aja masuk ya. Nah, habis kasratul buka, habis banyak menangis, selanjutnya kasratul doa, banyak berdoa. Kalau Al-Baqarah 183, ini 186. Ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Ini mah ya dikatakan kalau kita mau doa Allah itu dekat, akan mengabulkan permintaan. Kemarin-kemarin ada banyak orang di Jakarta bilang, kayaknya saya berhenti berdoa deh Pak Ustadz. Kenapa? Saya udah doa dari Ramadan tahun yang lalu, tapi sampai saat ini pandemi belum kunjung meninggalkan negeri. Kayaknya saya sudah ya tidak akan berdoa lagi. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena hanya orang yang tidak beriman saja kepada Tuhan atau kepada Allah yang dia stop berdoa. Artinya tidak lagi optimis, pesimis. Percumalah kita berdoa. Manfaatkan. Dan ada satu hadis bahwa salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Pemimpin yang adil, ya, wasaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Banyak di jos tadi itu. Banyakin tobat, banyakin istighfar, banyakin zikir, banyakin nangis ya. Kemudian berikutnya banyakin doa ya. Dan yang berikutnya banyak berbagi. Ya, ini alhamdulillah tadi ya sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku di Sulawesi Selatan, di Makassar khususnya sudah tadi kita saksikan, dipercayakan kepada inisiatif zakat dan inisiatif zakat Indonesia atau IZI ya dengan sangat amanah, kemudian membagikan ini kepada mustahik-mustahiknya. Mudah-mudahan Allah meridhoi ini kerjasama yang dilakukan atau yang terjalin antara Bea Cukai, kantor pajak dan juga IZI ya. Dan kalau kita lihat bahwa berbagi ini, ayat ini nanti akan saya pakai untuk penjelasan di bawah ya. Di sini dikatakan ayat ini sudah dihafal banyak sekali oleh kita. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bahwa 700 kali lipat itu minimal. Ya, minimal segitu. Kenapa saya bilang minimal? Karena ayat ini redaksinya wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah sanggup untuk melipat gandakan ya bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ya, makanya di sini juga ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Lebih dermawan lagi, malah lebih cepat dari angin yang berhembus. Ya, melebihi dan lebih luas lagi. Makanya mudah-mudahan ya kita doakan sahabat-sahabat di Bea Cukai dan kantor pajak ini, karena ada gaji, ada rizki. Ya. Gaji udah jelas, rizki ya itu entah bonus, entah apa ya, dari jalan yang tidak disangka-sangka bagi orang-orang yang bertakwa ya. Dan kalau kita lihat di sini Nabi memang orang yang dermawan di luar Ramadan. Begitu masuk Ramadan, ajwada ma yakunu fi Ramadan. Lebih lagi dermawannya di bulan suci Ramadan. Dan kemudian ya kita lihat sedekah ini kan begitu luar biasa. Ya, yang pertama dia itu pasti diganti dan pasti dibalas oleh Allah. Ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Dan barang siapa ya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi tadi yang sudah dibagikan, ya itu tidak hilang,
itu jadi investasi, itu jadi tabungan. Malah di sini katakan fahuwa yukhlifuh, Allah yang akan mengganti, wa huwa khairur raziqin, dan dia Allah sebagus-bagusnya pemberi rizki. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan di suasana pandemi, di saat banyak sektor perekonomian yang terimbas oleh kondisi kayak gini, ya dengan kesadaran dan kemauan berbagi, kerjasama, ya kerja kerasnya Izzy ini ya mencari para donatur ya, dan kebetulan alhamdulillah Bea Cukai dan kantor pajak ini menemukan partner yang cocok untuk bersinergi ya. Mudah-mudahan dengan amanah akan dibagikan. Kemudian dilipat gandakan ayatnya yang tadi Al-Baqarah 261 ya. Minimal 700 kali lipatnya, Masya Allah. Kemudian diberkahi oleh Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Jadi kalau yang namanya riba itu yamhaqullah, Allah musnahkan, nggak akan berkah. Ya, bahkan saya berjumpa dengan orang yang dulu bermuamalah dengan hal-hal seperti itu, semuanya habis karena memang nggak ada keberkahannya. Tapi yurbis sadaqat, Allah menyuburkan sedekah. Ya, Allah memberkahi sedekah. Kemudian yang berikutnya didoakan malaikat. Jadi tadi itu yang kita saksikan bukan cuma saya aja yang di sini bilang, Masya Allah, kerjasama yang indah, kerjasama yang cantik. Semoga Allah memberkahi. Ya, itu dari mungkin ya potongan-potongan gaji yang langsung zakatnya disalurkan, kemudian dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam hadis mamin yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya, ya Allah berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Dan malaikat yang lainnya berdoa, ya Allah berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tadi itu alhamdulillah ya, itu langsung ada malaikat yang berdoa tadi tuh. Masya Allah, kalau kiai, ustadz, tokoh, orang ahli ibadah berdoa aja orang, Masya Allah pasti doanya dijabah karena orang itu dekat. Lah ini malaikat. Malaikat itu kerjaannya nggak kayak kita. Kita masih ada nafsunya. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kerjaannya cuman ibadah saja dan tidak pernah bermaksiat dan tidak pernah membangkang kepada Allah. Sementara malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang tadi menafkahkan hartanya itu dengan ganti ya Allah. Wa yaqulul akhar. Tapi kalau yang menahan, yang pelit, yang dia merasa, aduh jangankan hartanya diminta, dosanya diminta aja nggak dikasih sama dia, mau dibawa sendiri ke dalam kubur. Na'udzubillah wal'iyadzubillahi min zalika. Tapi teman-teman ya di kantor pajak dan bea cukai, alhamdulillah ya mau dan tahu bahwa mereka akan didoakan malaikat. Kemudian memperlancar rezeki, la tuqi ya fayuqi alaik. Janganlah engkau menyimpan harta tanpa mensedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rezeki untukmu. Jadi sedekah yang tadi itu mengundang sedekah berikutnya. Ya, sedekah yang dibagikan itu akan mengundang rezeki berikutnya untuk kita. Dan yang namanya sedekah tidak mengurangi harta kita. Mana qasad sadaqatun min mal. Ya, sedekah tidak mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Ya, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Kemudian sesungguhnya sedekah itu adalah harta kita sesungguhnya. Jadi tadi yang dinafkahkan itu adalah sudah tercatat ya sebagai harta kita yang akan abadi. Kalau yang masih kita pakai, yang masih kita makan, belum jadi harta kita sesungguhnya, ya. Dan yang sudah tadi diberikan, itulah harta-harta kita yang sesungguhnya. Ya. Kemudian yang ke-8, menjadi naungan di akhirat. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yubsala bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya
hingga diputuskan di antara manusia. Masya Allah. Jadi itu tadi ya, apa yang sudah dilakukan adalah seperti kita membeli payung atau menyiapkan payung di kala hujan. Mau keluar, berlindung dari basah. Kalau musim panas, berlindung dari terik matahari. Mudah-mudahan di akhirat nanti, ya, dalam bahasa hadis, yauma la zilla illa zilluh, saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, itu menjadi perlindungan bagi sahabat-sahabat kami, ya, termasuk juga amilinnya nih, ya, di IZI, di Inisiatif Zakat Indonesia juga insya Allah akan mendapatkan naungan dan perlindungan Allah. Yang berikutnya, menyelamatkan dari neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Ya, Masya Allah, ini persiapan Ramadan. Di saya udah ada kurma ajwa. Ini kecil kurmanya, separohnya. Ya, lindungi dari neraka walaupun cuma bersedekah bisyikki tamratin, ya, dengan sebutir kurma, atau bahkan nggak sampai sebutir, atau cuma separuh dari kurma yang kecil ini, supaya kita tidak tersentuh oleh neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, ini bisa menjadi kunci surganya Allah. Absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu al jannata bis salam. Sebarkan salam, berikan makanan, sambunglah silaturahim, salatlah di waktu malam, ya, niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Alhamdulillah, ya. Dan saya dulu nyesel, ya, menahan untuk tidak berbagi. Ya, ternyata saya diperingatkan, ya, bahwa berbagi untuk siapa saja, ya, apalagi kalau saudara-saudara kita itu membutuhkan, ya. Terus ini juga hadis waktu Abu Bakar akan dipanggil dari semua pintu. Beliau bukan cuma ahli sedekah, ya, sholat malamnya dia, berjuangnya dia, berjihadnya dia di jalan Allah tentunya, ya, dan juga merupakan ahli sedekah, ya, sehingga, ya, nanti orang yang ahli sedekah nih, Pak Ustadz Parjio atau Pak Parjio, ya, dan Pak Joko Susilo, ya, itu nanti dipanggil masuk surga dari pintu sodako, Masya Allah, dari pintu khusus, gitu, ya, dari pintu, ya, anak Pak Hantriono Joko Susilo dan anak buahnya juga, ya, insya Allah dipanggil dari babus sodakoh, dari pintu sedekah. Amin. Ini aja yang saya sampaikan. Jadi ada yang sedikit, ada yang banyak. Sedikitin makan, sedikitin tidur, sedikitin bergaul, ya, sedikitin bicara, ya, tapi banyakin, ya, tadi kasratu zikrillah, kasratu tilawatil Quran, banyakin baca Quran, banyakin sedekah yang terutama menjadi stressing pembicaraan kita. Insya Allah sedekah kita menyelamatkan, sedekah kita memberi keberkahan, sedekah kita mendapat ganti, sedekah kita mendapat doa malaikat, ya, sedekah kita insya Allah akan memuliakan kehidupan kita, dan insya Allah sejahtera negeri. Karena kalau yang kaya-kayanya atau yang punyanya mau berbagi, insya Allah saudara-saudara kita yang kurang beruntung juga akan terbantu, ya. Tadi udah ada pakaian lebaran juga yang sudah dibagikan, ya, Masya Allah, mudah-mudahan manfaat buat mereka. Dan waktu makainya nanti lebaran, dia akan ingat ini baju dari dibagi oleh IZI, yang donaturnya adalah dari Bea Cukai dan kantor pajak. Mereka akan ingat dan mereka doakan, dan doa mereka itu nggak ada hijab antara mereka dengan Allah. Kata Nabi, ittaqu da'watal mazlum, ya, hati-hati dengan doa orang teraniaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena nggak ada hijab antara dia dengan Tuhan. Langsung nembus ke langit dan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang saya sampaikan, ya, sebagai pengantar, dan saya kembali ke studio bersama Ustazah Fitri Fauziah.
Masya Allah, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Wah, iya. Al-Mukarram, Ustaz Subuki Al-Bukhari. Ustaz, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, Ustaz. Mungkin Ustaz mau minum dulu, boleh loh, Ustaz. Ya, siap. Saya mau makan korma dulu setengah kotak ya. Lama dong kalau makan kurma dulu setengah kotak. Baik, kalau gitu Fitri langsung ke Q&A ya, Ustaz ya? Ya, boleh. Baik, ini yang pertama dari Fitri sebut ya, ini namanya dari Betty. Mohon maaf, apakah ini Ibu atau Bapak Betty? Epa kasih pemeriksaan Kanwil Sulawesi Barat dan bagian selatan juga. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mengusir rasa malas untuk kita mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan? Apakah ada doa-doa khususnya Ustadz? Jazakumullah khairan katsiran Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, ya namanya manusia kita masih pasti ada rasa malas. Tapi kalau tips yang tadi menyedikitkan, kayak tadi misalnya menyedikitkan makan, menyedikitkan bicara gitu ya. Biasanya itu kita akan jadi lebih lincah karena rohaninya bersih. Walaupun tidur kita lebih sedikit, tapi ada anjuran juga jangan sampai nggak tidur gitu. Artinya kita memberikan hak badan. Ya, ini secara fisik ya. Secara jasad seperti itu. Tapi secara maknawi atau secara rohani kita juga pertama harus tahu Ramadan, karena tadi ada hadis ya, kalau kita ini tahu kita akan lebih banyak menangis. Terus juga ada hadis seandainya kita tahu apa yang ada di Ramadan, kita akan berharap Ramadan itu setahun penuh. Ini kan tergantung kualitas keimanan seseorang. Ya, makanya dia harus banyak punya persiapan ilmu, istidadul ilmi. Oh, ternyata Nabi pun ya bertadarus bersama Jibril. Oh, ternyata ada salaf yang ternyata setelah 3 hari hatam pun ada yang ingin hatam lebih banyak lagi dari itu. Waduh, kita ini dibandingkan mereka sama-sama pengen surga, tapi kok langkah kita kok jauh banget gitu. Dengan mempelajari itu dan lihat Nabi tadi sampai kakinya pecah-pecah berdiri. Sama-sama pengen surga, kok usahanya sampai kayak gitu maksimal gitu ya. Dan setelah kita persiapan fisik, persiapan rohani, artinya fisik itu makanan mungkin ya, kita juga bukanya makanan berkualitas ya, karena Nabi menyebut kurma pada buka dan sahur. Sementara kurma itu kalau kita lihat kan kandungannya seratnya tinggi gitu ya, kandungan gulanya bahkan untuk orang yang diabetes saja dikatakan boleh mengkonsumsi kurma ya kan. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang dimakan oleh Nabi itu berkualitas, tidak selalu harus kurma. Jadi kalau makanannya juga bagus, istirahatnya ada, karena Nabi itu tidur dulu. Makanya Qiyamul Lail itu kan bagusnya tidur dulu. Artinya Nabi memberikan hak badan ya supaya dia tidak malas. Dan kalau malas ya dari nafsu ya, dari hawa nafsu, sebagaimana surat Yusuf ayat 53 ya, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsala ammaratum bisu. Nafsu itu selalu menyuruh manusia untuk berbuat jelek. Ya, ini ada banyak doa ya, mungkin diantaranya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan aku hidayah ya, wat tuqa dan ketakwaan, wal afaf dan kemampuan untuk menjaga diri dari maksiat ya kan, wal ghina dan kecukupan hidup. Atau bisa juga kita baca setiap pagi ya dan sore seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Tuh ketemu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Ya, di jos juga dengan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Azzi itu kelemahan. Aduh, lemah banget nih mau tarawih. Ya mungkin karena kebanyakan makan. Kalau tadi sepertiga harus ada celah untuk udara, diisi makanan semua, pasti dia tidak bisa menegakkan tulang sulbi. Jadinya lemes, tarawih ngantuk. Ya, tapi kalau dia porsinya pas sesuai dengan kebutuhan dia dan takaran energi yang dibutuhkan, insya Allah
dia punya semangat ya. Di samping berdoa yang tadi minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl ya, dan dari penakut dan bakhil. Alhamdulillah nih keluarga besar Bea Cukai dan pajak ya, bukan orang-orang bakhil ya, semuanya orang-orang dermawan ya. Terus wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, berlindung dari lilitan hutang dan tipu daya manusia. Insya Allah doa itu kalau kita searching ya di internet gampang sekali sekarang kita dapat ya, doa berlindung dari kemalasan ya, atau doa minta ketakwaan. Insya Allah akan keluar banyak sekali doa yang bisa kita baca, dan dengan itu insya Allah kita punya jiddiyah, kesungguhan atau keseriusan di dalam mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Ya, begitu kepada Ibu Betty ya, kasih pemeriksaan Kanwil Sulbagsel ya. Baik, selanjutnya ini Ustadz. Assalamualaikum, saat Ramadan ini setan dibelenggu ya katanya Ustadz. Tapi kenyataannya kenapa godaan di bulan Ramadan masih aja banyak Ustadz. Masih marah, masih puasa yang bukan hanya menahan lapar tentunya gitu. Nah ini seperti apa gitu Ustadz? Ya karena a'daul insan, musuh manusia itu bukan yang pertama adalah asyaiton. Yang kedua adalah al-hawa. Yang kedua adalah hawa nafsu, yang tadi ayatnya saya sudah baca, surat Yusuf ayat 53. Jadi kalau di luar bulan Ramadan kombinasi setan dengan al-hawa atau dengan hawa nafsu itu menjadi sangat dominan, di Ramadan itu sepakat ya, ahli hadis menerjemahkan wasuffidatis syayatin, setan dibelenggu itu sebagai tad'if ya. Artinya lebih lemah setan itu di dalam menggoda manusia. Karena di Jakarta aja ya, saya kan tinggal di daerah yang sebelah sini narkoba, sebelah sini ada perjudian. Itu kalau Ramadan minimal 1 sampai 10 hari pertama mereka libur. Itu menandakan sesungguhnya mereka masih punya iman. Cuma tidak sekuat yang bisa mengisi Ramadan penuh. Mereka puasa, mereka ke masjid. Sementara di luar Ramadan boro-boro ke masjid, mereka sholat aja enggak. Kenapa? Ya sesungguhnya pengaruh setan itu melemah selama bulan suci Ramadan. Tinggal kombinasi syahwat nih, hawa nafsunya. Ya, kalau dia lemah juga, ini bisa menjadi faktor. Udahlah jangan puasalah, kamu lemes ya, nanti ngantuk lah, nanti capek lah, segala macam. Itu bisikan-bisikan dari hawa nafsu itu sendiri yang kemudian menjadikan dia lemah. Ya, tapi secara umum peranan setan selama bulan Ramadan dengan hadis tadi sulsilatis syayatin, suffidatis syayatin, itu menjadi lebih lemah atau tidak sekuat dibanding saat di luar bulan suci Ramadan. Ya, begitu. Baik, jazakallah khair Ustadz. Ini pertanyaan selanjutnya terkait untuk, kalau kita baca sih lebih kepada resumnya time management dalam bekerja juga beribadah. Artinya mungkin kalau kita dalam kondisi Ramadan, tentunya kan ada waktu-waktu untuk tarawih dan atau mungkin tadi itikaf gitu. Tapi tetap masih berjalan untuk kegiatan. Betul, pelayanan dan kegiatan ibadah kita juga gitu tersendiri untuk target-target kita ibadahnya gitu. Tapi tentunya kan ada target juga di pekerjaan. Jadi mungkin bisa sarannya Ustadz seperti apa untuk memanage waktunya agar jauh lebih baik, keduanya balance gitu berarti ya Ustadz ya? Ya, kita mungkin sering ya waktu umroh atau haji lihat orang tawaf, lihat orang tarawih, ya. Tapi kok ada polisi yang bergelantungan di Ka'bah? Kok ada petugas yang berjaga? Ya, kok mereka nggak sholat aja ya di Masjidil Haram? Tapi mereka malah jaga keamanan ya karena tugasnya. Insya Allah mereka dapat pahala dari tugasnya itu. Ya, mengamankan. Ya, teman-teman amil juga 10 hari terakhir pas malam ganjil harus membagikan zakat. Ya itu kan merupakan amal soleh gitu kan. Dan itu merupakan tanggung jawab gitu. Dan pasti manajer ya juga akan mengatur itu.
Hari ini fulan bergerak, ya besok dikasih kesempatan dia untuk ibadah. Makanya yang paling luar biasa itu adalah saat dia mampu memanage waktunya dengan baik, gitu kan, sehingga kapan saya baca untuk pribadi, kapan saya berbagi, kapan saya menjalankan tugas sebagai amil, ya menjalankan amanah. Wah, ini luar biasa menjadi kepanjangan tangan dari saudara-saudara kita. Mungkin Pak Parijayanya lagi ini nih, lagi itikaf di masjid gitu ya. Kalau misalnya boleh, kita ngebagiin uang yang dititipkan oleh beliau, berarti kan kita sudah membuat nyaman beliau di dalam ibadah, ya. Dan kita membagikan, insya Allah kita akan dapat nilai kebaikan dari apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, mengingat waktu ini Fitri sampaikan 3 pertanyaan terakhir ya Ustadz, Afwan. Yang pertama ini tentang mencicipi makanan. Wah, ini biasanya mungkin ibu-ibu ya Ustadz ya. Jadi kalau masak, cicip makan itu terus ketelan mungkin tanpa sengaja gitu. Tapi kan posisi puasa. Bagaimana itu Ustadz? Ya makanya ulama mengatakan makruh walaupun dia boleh. Karena kan yang batal itu kan kalau wusulut ta'am ilal jauf. Kalau makanan itu nyampe ke kerongkongan. Kalau mencoba rasanya kemudian mengeluarkan lagi gitu. Karena dia mencoba di lidah rasa asin apa enggak gitu. Udah digulain apa belum. Ya, sebab mencobanya ini atau mencicipinya ini bukan ngambil satu mangkok gitu kan. Wah, nih kolak nih, cobain nih ada rasanya apa enggak gitu ya kan. Nah, kalau kayak gini kita khawatir. Kan kalau kita lihat cuma sedikit gitu di tangan dicoba, oh ya udah asin, dia keluarkan lagi. Jadi bukannya misalnya 1 sendok gitu wah udah enak nih gitu kan. Udah gitu ngambilnya 7 kali lagi nyobainnya. Ya kalau kayak gitu mah batal gitu kan. Tapi kalau dia sekedar set kemudian dirasakan gitu, udah aman, udah dikasih garam tadi ini berarti, terus dia buang lagi gitu. Itu kan tidak usul, artinya tidak sampai ke al-jauf, ke kerongkongan. Ya, makanya ulama menghukuminya makruh, artinya bukan perkara yang disuka gitu ya. Sama seperti tamadmud, kumur-kumur waktu puasa, adamul mubalaghah. Jangan berlebihan waktu berkumur-kumur saat puasa. Kalau di luar puasa itu bagus, ya. Di luar puasa tamadmud supaya nanti kita sholat itu, ya apalagi habis makan siang, sholat zuhur, Allahu Akbar. Ya mungkin ada palu basah nyangkut di sini misalnya kan. Wah ada nggak enak gitu ngeganjal di sini, akhirnya mengganggu kehusyuan. Makanya malahan siwak juga, laulaan asyukko ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Tapi lagi puasa jangan berlebihan, ya. Artinya ya langsung buang. Ini jangan sampai ngambil airnya sampai 1 gayung penuh, masukin ke mulut, kemudian diputer-puter di dalam mulut dengan harapan ada 5 atau 10 tetes turun ke bawah gitu ya. Itu makanya karoha, makruh. Malah jangan berlebihan saat kita tamadmud. Istisaq, istinthar itu kan memasukkan tuh air ke sini. Nah, kita stop dulu selama kita sedang berpuasa. Jadi mungkin itu ya. Apa yang baik, saya Ustadz, sampaikan. ini 2 pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Yang pertama tentang apa hukumnya orang yang hamil ini berpuasa, apakah wajib puasa atau seperti apa. Lalu yang terakhir, bagaimana kita memaknai suasana Ramadan yang kita tahu kan memang Ramadan ini adalah tahun kedua kita di kondisi pandemi begitu ya Ustadz ya. Jadi bagaimana kita memaknai suasana Ramadan ini yang masih bukan masih seperti, memang masih masa pandemi dengan batasan-batasan yang tadi sempat kita juga Ustadz sampaikan bahwa rasa kangennya itikaf, lalu mungkin tarawih juga gitu ya Ustadz ya. Itu bagaimana kita memaknainya Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya ada di materi saya yang lain gitu ya.
itu satu hadis ya yang menyebutkan gini, kalau kita sakit atau musafir tidak bisa sholat sesempurna waktu kita sedang sehat dan mukim. Mukim itu berdiam nggak kemana-mana. Kalau musafir kan kita sholat aja di qashar jamak. Tidak ada qobliyah badiyah. Artinya tidak ada rawatib. Sunnah rawatibnya nggak ada. Tapi kalau orang sudah terbiasa, ya sudah terbiasa melakukan itu, kemudian suatu ketika dia safar. Dalam perjalanan itu dia nggak ngerjain sholat sunnah. Itu kalau menurut hadis kutibalahu mislu makana mukiman sahihan. Dia beri pahala seperti saat dia sehat dan saat tidak musafir. Nah, mudah-mudahan saya berharap dari hadis ini, ya karena Ramadan kita spesial dari 2020, tapi niat kita pengen ada di masjid. Niat kita pengen itikaf. Karena niat itu dalam agama lebih penting dari amal soleh itu sendiri. Ya, tadi Imam Masjid Al-Aqsa di dalam Instagramnya sahabat saya, Syekh Senaina, menyebutkan bahwa di dalam Islam itu an-niyatu ahyanan afdal minal amal. Ya, niat itu kadang-kadang lebih utama dari amalnya itu sendiri. Karena kita terpaksa oleh keadaan. Kita lagi pandemi gini, sholat pakai masker. Padahal pakai masker itu sholat nggak boleh. Ada hadisnya yang melarang. Ya, an yughtiya ar-rajulu fahu fis shalah. Nggak boleh seseorang menutup mulutnya waktu dia sholat dengan apapun. Ya, dengan lisam atau dengan masker. Tapi memang sekarang kondisinya kayak gini. Maka insya Allah ditutupnya sama nilainya dengan dibuka. Ya, kemudian Nabi nganjurin kita sholat rapat. Ini kita malah physical distancing. Ada 1 meter jaraknya. Ikutin siapa kita? Nabi nggak begini kok kita begini. Ya, tapi kan kita karena mengikuti arahan dari para ulama juga ya, yang kemudian menjaga jarak supaya kita bisa memutus mata rantai COVID ini gitu. Dan yang hamil kalau mau puasa, is'al tabib, tanya dokter. Karena dokter akan periksa keadaan dia. Kalau kata dokter, oh ibu ini bagus kehamilannya. Bahkan bayinya tuh udah bisa ditimbang berapa beratnya. Kadang dokter atau bidan tuh bilang, ibu banyakin minum es krim ya atau makan es krim ya karena bayinya kecil banget nih. Udah makan protein yang banyak begini, jangan takut misalnya. Tapi kalau ini udah besar ini bayinya, ya jangan terlalu banyak makan ini misalnya. Itu dokter yang tahu ya. Kalau nanti ada apa-apa misalnya anaknya menjadi kurang reaktif lagi, ya nggak apa-apa buat wanita yang hamil untuk tidak berpuasa, apalagi saat ada yang menyebabkan bahaya buat anaknya atau buat dirinya. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah Ustaz, jazakallah khair. Ini Ustaz Al-Muharram, Ustaz Subeki Al-Bukhari. Semoga sehat selalu ya Ustaz bersama keluarga di sana. Amin ya Allah. Semoga kita bisa ketemu lagi Ustaz di event-event Islami Easy lainnya ini Ustaz. Nanti kita bisa offline ketemu Pak Hantriono dan Pak Parjia nanti. Enggak Ustaz, ditunggu. Apalagi nggak tahu nih tugasnya di mana lagi nanti, apa tetap masih di Sulawesi Selatan atau di mana. Insya Allah kita berjumpa lagi ya di kondisi yang lebih baik lagi nanti keadaannya. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi jazakallah khair Ustaz. Dan kami ucapkan terima kasih untuk para pengisi acara, para undangan, serta seluruh peserta yang telah bergabung dalam acara ini, yang bekerja sama tentunya dengan keluarga besar Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan dan keluarga besar Kantor Wilayah Dirjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dan di penghujung acara ini tanpa terasa, Bapak, Ibu, dan sahabat Izi yang kami hormati, maka bersama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya tetap kita mari mempersiapkan diri dengan memperbanyak amalan ibadah dengan kita rekatkan gotong royong untuk memuliakan duafa pada program Booking Berkah Ramadan. Kita bantu para saudara seiman kita hingga pelosok negeri. Insya Allah Bapak, Ibu, dan sahabat Gizi kita bisa memberikan kebutuhannya selama 1 bulan Ramadan. Info lengkapnya bisa langsung cek di website bookingberkahramadan.com. Dan kita tadi bisa langsung lihat ya program-program Ramadan yang sudah disalurkan di beberapa titik tentunya. Tadi kita lihat bersama karena
Yuk kita mudahkan saudara seiman kita, insya Allah kita juga akan dimudahkan. Tak lupa Bapak, Ibu, dan sahabat Izzy, kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Semoga selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. Saya Fitri sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Mohon sekali dibukakan pintu maaf jika ada khilaf dalam berkata, sikap, ataupun hal-hal tentunya yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan bagi Bapak, Ibu, ataupun sahabat Izzy yang tadi telat mungkin nontonnya, acara ini insya Allah bisa disaksikan kembali di YouTube Inizia TV. Dan sahabat Izzy, yuk subscribe, like, comment, and share-nya ya. Tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fitri, makasih Pak Ustadz. Makasih Pak Andriano, Pak Marijaya, Pak Agus ya, Pak Agus juga, Pak Agus. Bertemu lagi di event selanjutnya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Cindy.